apa aja yang mau diikuti? Bahasa Taiwan. Udah jago dong Taiwannya. Oke, lumayan ya. Ada dari orang ini. Di sini ada instrukturnya, tapi kita lebih dulu aja di daerah. Di sini Oh, di sini udah siap ya. Oke. Tapi kita siap sarannya semua. Karena ada juga yang dari daerah Lampung Banten, kita tetap di sini ya. Tetap di sini. Tidur, tempat tidur bagus. Dengan kebijakan nanti Pak Iwan juga segera membuka, kemudian kita bisa diberangkatkan. Tentu harapan saya adalah adik-adik datang ke Taiwan tidak hanya membawa diri sendiri, tapi membawa atas nama perjuangan berkeluarga, kan gitu ya? Adik-adik ini adalah perjuangan keluarga. Bahkan negara sering menyebutnya pahlawan devisa. Maka saya sebagai kepala BP2MI tidak ingin ada satu pihak pun termasuk perusahaan ya yang memberikan perlakuan yang tidak menyenangkan. Baik perusahaan yang mengirim dari sini untuk penempatan maupun nanti di Taiwan minum terjamin air bersih tentu ya untuk mandi dan sebagainya. Ibadah mereka oke, supaya Nasrani ada nggak? Ada ya. Taiwan, apakah mereka perusahaan ataupun majikan, perorangan. Nah, jika selama bekerja merasa mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, kita punya call center. Sudah tahu nggak call centernya yang BP2MI? Yang sudah PHP pasti sudah tahu dong. Sudah PHP itu sudah? Yang ada sudah PHP. Nanti kalau ada teman disebut, berapa nomor teleponnya call centernya? berapa call centernya? 0800 Ini bebas pulsa. Kalau dari luar negeri kita tetap bebas pulsa. Jadi kalau main di sini bebas pulsa, ya bisa melapor. Misalnya, tentu kita tidak menginginkan, kita tidak berharap adanya perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita ingin kerja enjoy, baik-baik saja, tapi kan tidak sedikit yang ada pengalaman yang tidak menyenangkan. Mengalami kekerasan fisik, ya satu kekerasan fisik, gaji yang tidak dibayar sesuai kontrak, ya, kemudian pemutusan hubungan kerja secara sepihak, jam kerja yang melebihi batas, bahkan pekerjaan tambahan di luar kontrak itu terjadi, ya terjadi. Nah, jika ada masalah-masalah seperti itu yang adik-adik merasa wah ini udah di luar apa yang saya tangani, jadi jangan takut, jangan karena merasa kita di negara orang. Lapor ke sini, lapor ke pihak perusahaan yang mengirim. Ini perusahaan apa nih? Lapor, Pak, kami di sini ternyata dipekerjakan tidak sesuai yang kami tangani di kontrak. Pak, kami mendapat perlakuan tidak menyenangkan. Pak, kami mendapatkan pelecehan. Pelecehan itu bisa dengan kata-kata, ya, itu lapor. Ya. Adik-adik dilindungi oleh undang-undang negara kita, dan negara akan hadir memberikan perlindungan. Itu harus yakin dalam diri kita. Negara tidak akan membiarkan siapapun anak bangsanya mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari pihak lain. Harus yakin, ya? Sehingga jangan menutup diri, harus terbuka, berani telepon, berani menghubungi siapapun yang ada di tahu, perusahaan ataupun call center. Ada dua nomor nanti ya, ada nomor Indonesia, nomor luar negeri, nanti ditulis ya. Oke, apalagi mana? Ya. Ditulis ya. Oke. Sekali lagi saya tidak ingin mendengar ada cerita buruk, cerita yang tidak menyenangkan, perlakuan yang menghinakan kita semua. Saya sebagai kepala BP2MI akan melawan dan akan berhadapan dengan siapapun yang memperlakukan adik-adik dengan
tidak wajar, ya. Jangan takut, jangan ragu, harus berani membuka, melapor ke call center. Kalau melapor, adik-adik ada dimanapun, pasti kita akan tahu. Kedutaan besar pasti akan segera datang untuk memberikan perlindungan, penyelamatan. Bahkan kalau mau menggugat secara hukum disiapkan pengacara, pasti itu oleh negara. Untuk pulang nggak perlu pikir, pasti negara akan menyiapkan tiket kepulangan untuk penyelamatan, gitu ya. Saya ingin mengambil contoh kemarin ada berita menarik, ya. Tanggal 4 September, seorang pekerja rumah tangga namanya Partiliani di Singapura. Peristiwanya sudah sejak tahun 2016. Dia berjuang di pengadilan, ya, Singapura. Putusannya baru tahun 2020. 4 tahun dia berjuang di pengadilan. Dia menang. Ya, dia menang dan dia berhak mendapatkan ganti rugi dari majikannya. Dan majikannya siapa? Orang kaya di Singapura, orang nomor 1 di Bandara Changi, Singapura, orang yang ini apa dia yang ditangani? Coba, siapa yang bisa baca? Coba baca semua yang di tangan. Saya juga ingin tahu nih apa isinya ini. Coba, buat. Kemampuan saya mampu melakukan apapun demi kelanjutan hidup saya dan orang
luar negeri, negara tidak boleh menghalangi, tidak bisa menghalangi. Tapi negara sebagai bentuk berpihakan dia harus memfasilitasi. Ya. Bagaimana cara memfasilitasinya? Negara punya Kementerian Ketenagakerjaan. Negara ada BP2MI. Saya kepala Perlindungan Kerja Migran Indonesia. Bekerja sama dengan pihak siapa? Swasta, perusahaan-perusahaan. Nah, perusahaan yang kami ajak kerjasama adalah perusahaan yang tentu merekrut tenaga kerja, menempatkan tenaga kerja secara benar sesuai aturan main yang berlaku di negara ini. Begitu juga tugas-tugasnya, ya terkait pelatihan dan sebagainya, penguatan kapasitas, peningkatan keterampilan atau kemampuan, itu kan menjadi bagian dari tugas-tugas negara dan pihak-pihak lain. Ya. Nah, adik-adik dengan cita-cita tadi pasti suatu saat bermimpi selesai kontrak bisa kembali ke tanah air, memiliki uang tabungan, yang uang tabungan itu digunakan di dalam negeri kan? Ya. Untuk modal ekonomi, untuk membantu saudara kita, keluarga kita, kan itu. Ya. Negara juga memberikan pelatihan dan edukasi terkait literasi keuangan. Jadi kalau kita punya penghasilan, bagaimana uang ini digunakan, ya untuk di sana bagaimana menabung, melalui mana tabungan itu kita kirim, ya kita simpan melalui bank apa, kan itu pasti diajarkan semua kan? Iya. Ada ya. Ini Direktur OPP-nya Pak Anas. Ya orientasi penempatan sebelum terbang, tapi harus mengikuti OPP, ya mengikuti OPP. Nah, adik-adik juga meninggalkan keluarga, bapak, ibu kita. Siapa mereka? Mereka yang ibu melahirkan kita, mengurus kita hingga besar. Bapak yang telah mencari nafkah untuk kita juga kita besar. Kita kan terpaksa meninggalkan mereka kan? Iya. Yang sudah berkeluarga, meninggalkan suami, meninggalkan anak, kita terpaksa kan meninggalkan mereka. Jadi doa-doa mereka yang terbaik, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita jaga. Selain adik-adik menjaga kehormatan, doa-doa baik orang tua, jaga juga kehormatan negara. Ya, tidak boleh saya katakan ada negara lain, tidak boleh ada perusahaan di mana adik-adik bekerja, tidak boleh ada majikan di mana adik bekerja, ya, sekalipun menghinakan adik-adik. Sehingga itu jika ada yang memberikan perlakuan tidak hormat, tidak menyenangkan, mengeluarkan kata-kata kasar, penghinaan, ya harus berani lapor ke kami melalui nomor telepon ini. Siap ya? Siap. Jangan merasa sendiri ada di negeri orang. Iya. Dalam perlindungan negara, dalam perlindungan hakim. Ya. Insya Allah sukses ya. Amin. Insya Allah doa orang tua yang pasti, orang tua sholat tiap waktu, tiap kali untuk keselamatan kita, kesehatan kita, insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau saya teriakan siapa kita, pertama jawab Indonesia. Kalau saya teriakan siapa kita, jawab merah putih. Kalau yang ketiga, siapa kita, jawab Pancasila. Oke? Oke. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Merah putih. Siapa kita? Pancasila. Sekali lagi. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Merah putih. Siapa kita? Pancasila. Sekali lagi. Siapa kita? Ada sekolah kebanggaan keluarga, ada kebanggaan Indonesia, ada dalam tujuan keluarga, ada dalam pahlawan divisa yang membantu negara ini. Selamat dan sukses hingga bisa berangkat dengan penempatan dan hubungan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.